Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, di tengah masyarakat Islam khususnya, sejak dahulu sudah dikenal ada tokoh-tokoh tertentu yang dapat menguasai jin dan mempunyai pengawal jin sampai puluhan, bahkan ribuan. Sekarang, sejalan dengan perkembangan dunia yang serba canggih, maka kemampuan menguasai dan menangkap makhluk tak kasat mata tersebut konon dapat dipertontonkan di layar kaca. Aktivitas macam itu pun kian marak dengan semakin banyaknya para pendusta yang berlabel kiai, padahal sejatinya mereka adalah sebangsa dukun. Aktivitas dan kemampuan semacam itu hanya ada di dunia perdukunan, klinik dan mistik, bukan di dunia orang-orang yang bertauhid. Sayangnya banyak tokoh umat Islam atau yang ditokohkan oleh sebagian umat ikut terlibat dalam dunia semacam itu, sehingga masyarakat awamlah yang menjadi korban. Padahal Allah SWT berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, golongan jin dan manusia, dan Allah SWT berfirman, wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana allazi ajaltalana. Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami manusia telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, golongan jin, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan kepada kami. Qalan naru mathwakum khalidina fiha illa masya Allah. Kata Allah, neraka itulah tempat tinggal kamu semua, sedang kamu semua kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Ibnu Katsir rahimahullah juga mengutip perkataan Ibnu Jurayj, dahulu pada zaman jahiliyah ketika seseorang singgah di suatu tempat, di suatu lembah, ia mengatakan, aku mohon perlindungan kepada pembesar-pembesar jin yang menguasai lembah ini. Itulah yang dimaksud mendapat kesenangan dari jin. Dengan alasan ini, pada hari kiamat, ia tidak bisa meminta maaf kepada Allah SWT. Adapun kesenangan yang diperoleh jin dari manusia ialah ketika manusia mengagung-agungkan jin di saat meminta pertolongan kepada jin. Tetapi Allah SWT kemudian memberi jawaban tegas, qalan naru mathwakum khalidina fiha. Neraka itulah tempat tinggal kamu semua, sedang kamu semua kekal di dalamnya. Sementara itu Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Asy'ah menukil penjelasan Imam Mula Ali Al-Qari, kesenangan yang didapatkan manusia dari jin ialah ketika jin memenuhi kebutuhan manusia, menuruti perintah manusia, dan memberikan informasi-informasi tentang hal gaib. Sedangkan kesenangan yang diperoleh oleh jin dari manusia ialah ketika manusia mengagung-agungkan jin, meminta perlindungan dan tunduk kepada jin. Dengan kata lain, jin merasa gembira ketika manusia mentaati, menyembah, mengagung-agungkan mereka, dan meminta perlindungan kepada jin. Sedangkan manusia merasa gembira ketika ia dapat meraih keinginan dan maksudnya dengan pelayanan jin yang diberikan kepadanya. Ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk syirik. Karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, penyusun kitab Tauhid, menegaskan dalam penjelasan itu terdapat pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memperoleh manfaat duniawi
tidak mesti menunjukkan sesuatu itu tidak syirik. Apa yang dilakukan oleh banyak orang sekarang, seperti meminta izin atau berpamitan kepada penunggu yang dianggap menguasai suatu tempat tertentu ketika hendak melakukan sesuatu tertentu, sama artinya dengan yang dilakukan oleh orang-orang terbelakang zaman dahulu yang hidup pada zaman kebodohan, dan itu merupakan perbuatan syirik besar. Allahu a'lamu bishawab.